wabarakatuh. Perkenalkan saya Nini Yumariza, NIM 1914040029. Saya merupakan mahasiswi dari jurusan Tadris Matematika A, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang strategi pembelajaran matematika, aliran psikologi tingkah laku, aliran psikologi kognitif, kemampuan dasar mengajar, pendekatan konstruktivisme, pendekatan pemecahan masalah, pendekatan open-ended, dan pendekatan realistik. Pada video kali ini bertujuan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah strategi pembelajaran matematika dengan dosen pengampu Ibu Nita Putri Utami MPD. Mohon dukungannya. Terima kasih. Baiklah, kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu strategi pembelajaran matematika. 1. Pengertian strategi belajar mengajar. Strategi adalah upaya atau usaha untuk mencapai suatu tujuan, keberhasilan, kesuksesan, dan kemenangan. Strategi belajar mengajar adalah perencanaan yang dibuat dalam rangkaian kegiatan di mana proses belajar mengajar diterapkan dengan menggunakan metode atau strategi tertentu dengan memanfaatkan berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seorang pendidik dalam proses mengajarnya menggunakan suatu metode tertentu agar peserta didiknya mampu menguasai atau memahami konsep yang telah diajarkan dan dapat meningkatkan prestasi peserta didik. Yang kedua, komponen dalam menyusun strategi belajar mengajar. Komponen yang harus ada yaitu yang pertama, tujuan pengajaran, yang kedua, guru, yang ketiga, peserta didik, yang keempat, materi pelajaran, yang kelima, metode pengajaran, yang keenam, media pengajaran, yang ketujuh, faktor administratif dan finansial. Yang ketiga, hubungan antara strategi, metode, pendekatan, taktik, dan teknik pembelajaran. Apabila pendekatan, strategi, metode, teknik, dan bahkan taktik pembelajaran sudah terangkai, maka menjadi satu kesatuan yang utuh dapat terbentuk apa yang disebut dengan model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan metode dan teknik pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Dari pendekatan pembelajaran yang telah ditetapkan, selanjutnya dapat membentuk strategi pembelajaran. Strategi biasanya berkaitan dengan taktik. Metode pembelajaran dijabarkan ke dalam teknik dan gaya pembelajaran. Dengan demikian, teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Apabila antara pendekatan, strategi, metode, teknik, dan bahkan taktik pembelajaran sudah terangkai, maka dapat menjadi satu kesatuan yang utuh, terbentuklah yang disebut dengan model pembelajaran. Materi yang kedua, aliran psikologi tingkah laku. Yang pertama, teori Thorndike. Edward L. Thorndike mengemukakan beberapa hukum belajar yang dikenal dengan sebutan Law of Effect. Menurut hukum ini, belajar akan lebih berhasil bila respon siswa terhadap suatu stimulus segera diikuti dengan rasa senang atau kepuasan. Rasa senang atau kepuasan ini bisa timbul sebagai akibat anak mendapatkan pujian atau ganjaran lainnya. Hukum kesiapan menyatakan bahwa seorang anak akan lebih berhasil belajarnya jika ia telah siap untuk melakukan kegiatan belajar. Hukum latihan menyatakan bahwa guru memberikan ganjaran atau pujian kepada anak. Aplikasinya, dalam metode latihan, guru memberikan latihan kepada anak
agar anak lebih cepat memahami materi yang diberikan. Setelah memberikan latihan, guru memberikan pujian kepada anak sehingga dapat meningkatkan anak dalam menguasai pelajaran. Teori Skinner. Burrhus Frederick Skinner menyatakan bahwa ganjaran atau penguatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Ganjaran merupakan respon yang sifatnya menggembirakan dan merupakan tingkah laku yang sifatnya subjektif, sedangkan penguatan merupakan sesuatu yang mengakibatkan meningkatkan kemungkinan suatu respon dan lebih mengarah kepada hal-hal yang sifatnya dapat diamati dan diukur. Dalam teori Skinner menyatakan bahwa penguatan terdiri dari penguatan positif dan penguatan negatif. Penguatan dapat dianggap sebagai stimulus positif jika penguatan tersebut seiring dengan meningkatnya perilaku anak. Aplikasinya, guru memberikan pujian kepada anak. Sikap guru saat anak dapat menjawab pertanyaannya sehingga anak semakin lebih termotivasi dan semangat dalam belajar. Teori Ausubel. Teori Ausubel terkenal dengan belajar bermakna dan pentingnya pengulangan sebagai belajar, yaitu belajar menemukan konsep yang ditemukan oleh siswa. Siswa tidak menerima pelajaran begitu saja. Dalam belajar menghafal, dengan belajar bermakna, materi yang diperoleh itu dikembangkan dengan keadaan lain, sehingga belajar lebih dimengerti. Mata pelajaran yang diberikan secara berurutan dari atas ke bawah sehingga materi yang diberikan berkaitan. Aplikasinya, guru memilih suatu bacaan atau salah satu bab dari sebuah buku pelajaran, kemudian menentukan konsep-konsep yang relevan dari topik yang akan atau yang sudah diajarkan, mengurutkan konsep-konsep tersebut dari yang paling inklusif ke yang paling tidak inklusif. Susunan konsep-konsep tersebut misalnya di atas kertas dari konsep yang paling inklusif ke konsep yang tidak inklusif secara berurutan dari atas ke bawah. Kekurangan dan kelebihan teori Ausubel yaitu kelebihannya, informasi yang dipelajari secara bermakna lebih lama diingat. 2. Informasi baru yang telah berkaitan dengan konsep-konsep relevan sebelumnya dapat meningkatkan konsep yang telah dikuasai sebelum sehingga memudahkan proses belajar mengajar. Informasi yang telah dilupakan setelah pernah dikuasai sebelumnya masih meninggalkan bekas. Kekurangannya, siswa pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi, maka kegiatan yang dapat menyita banyak waktu. Teori Gagne. Menurut Gagne, dalam pembelajaran matematika ada dua objek yang dapat diperoleh oleh siswa, yaitu objek langsung dan objek tidak langsung. Objek tak langsung antara lain kemampuan menyelidiki dan memecahkan masalah, belajar mandiri, bersikap positif terhadap matematika, dan tahu bagaimana semestinya belajar. Sedangkan objek langsung berupa fakta, keterampilan, konsep, dan aturan. Objek matematika yang tinggal diterimanya seperti lambang bilangan, sudut. Aplikasinya, guru hendaknya lebih membimbing peserta didik. Guru lebih dominan sekali peranannya dalam membimbing peserta didik, serta membangkitkan dan memelihara perhatian, membangkitkan semangat siswa untuk mengingat kembali konsep, aturan, dan keterampilan yang relevan. Kelebihan teori Gagne yang pertama, mendorong guru untuk merencanakan pembelajaran agar suasana dan gaya belajar dapat dimodifikasi. Kedua, untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan kebiasaan. Kekurangan, pembelajaran siswa yang berpusat pada guru, hanya berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur. Murid hanya mendengar dan dengan tertib penjelasan dan menghafal apa yang didengar, dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif.
Teori Pavlov. Menurut Pavlov, suatu peristiwa lingkungan yang bersifat netral dipasangkan dengan stimulus tak terkondisi. Tingkah laku sebenarnya adalah rangkaian refleks yang berkondisi, yaitu refleks yang terjadi setelah adanya proses conditioning, di mana refleks yang terjadi dihubungkan dengan rangsang tak terkondisi. Lama-kelamaan dihubungkan dengan rangsangan berkondisi. Gerakan-gerakan refleks itu dapat dipelajari, dapat berubah karena mendapat latihan. Untuk menjadikan seseorang itu belajar, maka kita harus memberikan syarat-syarat tertentu. Yang terpenting dalam belajar menurut conditioning ini adalah latihan-latihan yang terus-menerus diadakan. Aplikasinya, guru memberikan latihan, kemudian siswa membuat latihan-latihan tersebut secara terus-menerus, maka siswa dapat belajar secara otomatis, sehingga menemukan sendiri terhadap lingkungannya atau lingkungan di luar dirinya. Misalnya, siswa dapat melihat macam-macam bangun-bangun yang ada di sekitarnya. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan teori Pavlov. Pada teori Pavlov, individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Hal ini sangat membantu dan memudahkan pendidik dalam dunia pendidikan untuk melakukan pembelajaran terhadap peserta didiknya. Teori Bandura. Menurut Bandura, perlakuan seorang adalah hasil interaksi faktor dari lingkungan. Pandangan ini menjelaskan beliau telah mengemukakan teori pembelajaran peniruan. Peniruan dapat berlaku hanya melalui pengamatan terhadap perilaku model yang ditiru. Proses belajar macam ini disebut pembelajaran melalui pengamatan. Ciri khas pembelajaran ini adalah adanya modeling, yaitu suatu fase di mana seseorang mencontohkan sesuatu melalui demonstrasi bagaimana suatu keterampilan itu dilakukan, menurut tingkah laku yang dilakukan oleh model melalui proses perhatian. Aplikasinya, guru membuat kubus dengan kertas karton dan siswa secara langsung memperhatikan, meniru, dan mempraktekkan langsung cara membuat kubus tersebut. Kelebihan dan kekurangan teori Albert Bandura. Pendekatan belajar sosial menekankan pentingnya penelitian empiris dalam mempelajari perkembangan anak-anak. Penelitian ini berfokus pada proses yang menjelaskan perkembangan anak-anak, faktor sosial dan kognitif. Kelemahannya, teori Albert Bandura ini jika manusia belajar atau membentuk tingkah lakunya dengan hanya melalui meniru, sudah pasti terdapat sebagai individu yang menggunakan teknik peniruan ini juga akan meniru tingkah laku yang negatif, termasuk perlakuan yang tidak diterima masyarakat. Aliran latihan mental. Aliran latihan mental ini menjadikan siswa menjadi lebih rajin, menjadi tidak mudah putus asa, mengingat materi yang cukup lama karena sering berlatih dan terbentuknya mental yang baik. Latihan jangan dilakukan secara terus-menerus tanpa istirahat, karena dapat membuat siswa menjadi stres. Jika kita menggunakan otak kita untuk berpikir dan belajar, maka kita akan menjadi semakin banyak ilmunya. Menurut aliran ini, cara yang belajar yang dapat memaksimalkan kerja otak yaitu dengan cara banyak berlatih, memahami, dan mengerjakan soal-soal. Sehingga semakin kita mengerjakan soal, semakin kita mampu mengerjakan soal sulit, maka kita akan semakin memahaminya. Aplikasinya, sebagai guru sering memberikan latihan kepada peserta didik. Latihan yang diberikan juga harus diukur dengan kemampuan peserta didik, agar latihan yang diberikan tidak membuat anak menjadi stres. Memberikan latihan sesuai dengan kemampuan peserta didik diharapkan mampu peserta didik mengajarkan soal baik yang susah maupun yang sulit. Maka semakin paham dan siswa akan semakin pandai dalam pembelajaran matematika. Materi yang ketiga, aliran psikologi kognitif.
Yang pertama, teori Piaget. Jean Piaget menyebut bahwa struktur kognitif sebagai skema-skema individu memberikan respon terhadap stimulus disebabkan karena bekerjanya skema ini. Skema ini berkembang secara kronologis sebagai interaksi antara individu dan lingkungannya. Dengan demikian, proses yang lebih dewasa memiliki struktur kognitif yang lebih lengkap dari seorang anak. Makin baik kualitas skema ini, makin baik pula penalaran anak tersebut. Aplikasinya, guru membantu kemampuan menyusun kondisi-kondisi yang mungkin dari unsur-unsur suatu sistem. Misalnya, kombinasi warna, kombinasi beberapa bilangan, dan kombinasi beberapa huruf. Anak pada operasi formal tidak lagi berhubungan dengan ada tidaknya benda tersebut, tetapi berhubungan dengan tipe berpikir apakah situasinya disertai dengan benda-benda konkret atau tidak. Bagi anak pada tahap berpikir formal tidak menjadi masalah. Teori Brunner. Dalam teorinya menyatakan bahwa belajar matematika akan lebih berhasil jika proses pengajaran diarahkan kepada konsep-konsep dan struktur yang terbuat dalam pokok-pokok bahasan yang diajarkan. Di samping hubungan yang terkait antara konsep-konsep dan struktur-struktur dengan mengenal konsep dan struktur tercakup dalam bahan yang sedang dibicarakan, anak akan memahami materi yang harus dikuasainya itu. Ini menunjukkan bahwa materi yang mempunyai suatu pola atau struktur tertentu akan lebih mudah dipahami dan diingat anak. Aplikasinya, dalam menjelaskan pengertian persegi panjang, guru harus memberikan kepada anak contoh bujur sangkar, belah ketupat, jejar genjang, dan segi empat lainnya. Selain persegi panjang, dengan demikian, anak dapat membedakan apakah segi empat yang diberikan padanya termasuk persegi panjang atau tidak. Teori Gestalt. Menurut teori ini, dalam menyajikan pelajaran, guru jangan memberikan konsep yang harus diterima begitu saja, melainkan harus mementingkan pemahaman terhadap proses terbentuknya konsep-konsep tersebut dari awal sampai akhir. Untuk itu, guru bertindak sebagai pembimbing dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan proses melalui metode induktif. Aplikasinya, penyajian konsep harus lebih mengutamakan perhatian. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar harus memperhatikan kesiapan intelektual siswa, mengatur suasana kelas agar siap belajar. Sebelum, selama, dan sesudah mengajar, guru harus pandai-pandai untuk menciptakan kondisi agar siswa siap untuk belajar dan perasaan senang tidak merasa terpaksa. Teori Dennis. Dalam pengajaran matematika menekankan pengertian. Dengan demikian, anak diharapkan akan lebih mudah mempelajarinya dan lebih menarik. Dennis berpendapat bahwa pada dasarnya matematika dapat dianggap sebagai studi tentang struktur, memisah-misahkan hubungan di antara struktur-struktur dan mengkategorikan hubungan di antara struktur-struktur. Dennis mengemukakan bahwa tiap-tiap konsep atau prinsip dalam matematika yang disajikan dalam bentuk yang konkret akan dapat dipahami dengan baik. Aplikasinya, dalam mengajarkan matematika, guru menggunakan alat peraga matematika. Anak-anak dapat dihadapkan pada balok-balok yang membantu anak dalam mempelajari konsep-konsepnya secara abstrak. Dalam kegiatan belajar dengan menggunakan alat peraga ini, anak bisa belajar mengenal tebal tipis benda tersebut. Teori Brownell. Menurut teori ini, didasarkan pada keyakinannya bahwa anak-anak pasti memahami apa yang sedang mereka pelajari jika belajar secara permanen atau secara terus-menerus untuk waktu yang lama. Brownell mengemukakan bahwa belajar matematika harus merupakan belajar bermakna dan belajar pengertian. Dia menegaskan bahwa belajar pada hakikatnya merupakan suatu proses yang bermakna. Aplikasinya, guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir anak. Guru harus membantu anak agar dapat berinteraksi dengan lingkungan sebaik-baiknya.
Guru harus memberikan konsep, aturan, atau rumus-rumus matematika, berikan dengan pengertian artinya semua yang dipelajari harus dipahami dulu sebelum sampai hafalan atau latihan. Teorema Van Hill. Dalam pengajaran geometri, terdapat teori belajar yang dikemukakan oleh Van Hill yang menguraikan tahap-tahap perkembangan mental anak dalam geometri. 3 unsur utama dalam pembelajaran geometri yaitu waktu, materi, pengajaran, dan metode pengajaran yang diterapkan. Jika ditata secara terpadu, akan dapat meningkatkan kemampuan berpikir anak kepada tingkatan berpikir yang lebih tinggi. Van Hill menyatakan bahwa terdapat 5 tahap belajar anak dalam belajar geometri, yaitu tahap pengenalan, tahap analisis, tahap mengurutkan, tahap deduksi, tahap akurasi. Aplikasinya, guru memperlihatkan sebuah persegi panjang kepada anak. Jika seorang anak diperlihatkan sebuah persegi panjang, maka ia mampu mengetahui sifat-sifat yang dimiliki oleh persegi panjang tersebut. Ketika anak mengamati persegi panjang, ia telah mengetahui bahwa terdapat 2 pasang sisi yang berhadapan dan kedua pasang sisi tersebut saling sejajar. Keterampilan dasar mengajar. Pengertian kemampuan dasar mengajar. Kemampuan dasar mengajar atau keterampilan dasar teknik instruksional yaitu keterampilan yang bersifat generik atau mendasar atau umumnya harus dikuasai oleh seorang guru. Macam-macam kemampuan dasar mengajar. 1. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran. 2. Keterampilan bertanya. 3. Keterampilan memberikan penguatan. Yang keempat, keterampilan mengadakan variasi. 5. Keterampilan menjelaskan. 6. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. 7. Keterampilan mengelola kelas. 8. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Tujuan pokok dalam membuka pelajaran yaitu untuk menyiapkan mental siswa pada persoalan atau kegiatan yang akan dibicarakan. Dilakukan untuk menimbulkan minat serta pemusatan perhatian siswa terhadap apa yang akan dibicarakan atau yang mau dilakukan. Keterampilan menutup pelajaran yaitu dengan cara merangkum atau membuat garis-garis besar persoalan yang baru saja dibahas atau dipelajari, memperkuat perhatian siswa terhadap hal-hal yang pokok dalam pembicaraan, mengorganisasikan semua kegiatan maupun pembicaraan yang telah dipelajari dalam pertemuan. Keterampilan bertanya, tujuannya untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan belajar mengajar, membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu permasalahan yang sedang dibicarakan, mengembangkan pola berpikir dan cara belajar aktif dari siswa yang bersangkutan, menuntun proses siswa sebab pertanyaan yang baik akan membantu jawaban yang baik, memusatkan perhatian siswa terhadap masalah yang sedang dibahas. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan pertanyaan, kejelasan pertanyaan, kecepatan, selang waktu, dan pembagian dan penunjukan. Teknik bertanya yaitu teknik menunggu, teknik dengan cara memberikan soal merata kepada siswa, teknik menuntun dan menggali. Keterampilan memberikan penguatan dalam mengajar. Keterampilan memberikan penguatan merupakan suatu alat pendidikan yang menyenangkan berupa pujian, hadiah, dan tanda penghargaan yang bertujuan untuk memperkuat tingkah laku anak didik yang sudah baik atau juga sebagai suatu keterampilan yang memberi penguatan berupa respons positif dari guru kepada anak didik yang telah melakukan suatu perbuatan. Baik pemberian penguatan ini dilakukan oleh guru dengan tujuan agar anak didik lebih giat berpartisipasi dalam interaksi belajar. Keterampilan mengadakan variasi. Menurut Alma, membuat variasi adalah suatu hal yang sangat penting dalam perilaku keterampilan mengajar. Variasi dalam hal ini adalah menggunakan berbagai metode, gaya mengajar, sumber bahan pelajaran, media pelajaran, dan variasi dalam bentuk interaksi antara guru dan peserta didik. Tujuan dan manfaat variasi yaitu
Terciptanya proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi siswa. 2. Menghilangkan kejenuhan dan kebosanan. Meningkatkan perhatian dan motivasi siswa. Keterampilan menjelaskan. Kegiatan menjelaskan bertujuan untuk membimbing siswa memahami berbagai konsep, hukum, prinsip, atau prosedur. Membimbing siswa menjawab pertanyaan mengapa secara bernalar. Melibatkan siswa menghayati berbagai proses penalaran. Mendapatkan balikan mengenai pemahaman siswa menolong siswa menghayati berbagai proses penalaran. Keterampilan mengelola kelas. Keterampilan mengelola kelas adalah keterampilan dalam menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang optimal berguna untuk terjadinya proses belajar mengajar yang secara serasi dan efektif. Guru perlu menguasai keterampilan belajar ini agar dapat mendorong siswa mengembangkan tanggung jawab individu maupun klasikal berperilaku yang sesuai dengan tata tertib serta aktivitas yang sedang berlangsung. Menyadari kebutuhan siswa, memberikan respon yang efektif terhadap perilaku siswa. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Penguasaan keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan memungkinkan guru mengelola kegiatan ini secara efektif dan efisien, serta memainkan perannya sebagai fasilitator kegiatan belajar mengajar. Sumber informasi bagi siswa mendorong bagi siswa untuk belajar. Penyediaan materi dan kesempatan belajar bagi siswa, memberi bantuan kepada siswa sesuai dengan kebutuhannya, serta peserta kegiatan mempunyai hak dan kewajiban peserta lainnya. Pendekatan konstruktivisme. Pengertian pendekatan konstruktivisme. Teori konstruktivisme menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks. Maka teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan menciptakan sesuatu bermakna dari apa yang dipelajari. Konstruktivisme sebenarnya merupakan gagasan yang baru, apa yang dilalui dalam kehidupan kita. Apa yang kita lalui selama ini merupakan himpunan dan pembinaan pengalaman demi pengalaman. Ini menyebabkan seseorang mempunyai pengetahuan dan menjadi lebih dinamis. Para ahli konstruktivisme mengatakan bahwa ketika siswa mencoba menyelesaikan tugas-tugas di kelas, maka pengetahuan matematika dikonstruksi secara aktif. Pembelajaran konstruktivisme dalam matematika. Membangun pengetahuan sendiri bagi siswa dapat membantu siswa untuk menerima kenyataan bahwa matematika termasuk bagian kehidupannya baik di sekolah maupun di luar sekolah. Belajar yang paling baik terjadi ketika siswa dapat menghubungkan apa yang dipelajari selama pengalaman yang berbeda. Implementasinya dalam pembelajaran matematika, yaitu pelaksanaan pembelajaran, operasi penjumlahan dan pengurangan suatu bilangan. Evaluasi pembelajaran matematika menurut konstruktivisme. Evaluasinya yaitu dari awal sampai akhir guru memantau perkembangan siswa terhadap suatu konsep matematika, serta ikut membentuk dan mengawasi proses konstruksi pengetahuan matematika yang dibuat oleh siswa. Posisi pengajaran konstruktivisme di antara pendekatan lain. Seorang guru matematika hendaknya mempromosikan dan mendorong pengembangan setiap individu di dalam kelas untuk menguatkan konstruksi matematika. Contoh pembelajaran konstruktivisme. Guru mempersiapkan alat peraga sebelum kuliah dimulai, yaitu menempelkan angka 0, positif dan negatif pada lantai keramik dan menyiapkan manik-manik serta mainan hewan. Aplikasinya, guru mempersiapkan alat-alat peraga yang mulai dari menempelkan angka-angka, sehingga guru diharapkan mencoba berusaha mengembangkan kemampuan siswa untuk merefleksikan dan mengevaluasi kualitas konstruksi yang ada pada siswa.
Pendekatan pemecahan masalah matematika. Masalah dan pemecahan masalah. Suatu masalah biasanya membuat suatu situasi yang mendorong seseorang untuk menyelesaikannya. Akan tetapi tidak tahu secara langsung apa yang harus dikerjakan untuk menyelesaikannya. Jika suatu masalah diberikan kepada seorang anak dan anak tersebut langsung menguasai cara menyelesaikannya dengan benar, maka soal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai masalah. Cara mengajarkan pemecahan masalah. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan yaitu yang pertama, waktu. Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu masalah sangatlah relatif. Jika tidak dibatasi, maka orang tersebut akan mengkonsentrasikan pikirannya secara penuh pada proses penyelesaian masalah yang diberikan. Sebaliknya, jika seseorang dalam menyelesaikan suatu masalah dibatasi, maka dengan waktu yang ketat, maka seluruh potensi pikirannya dikonsentrasikan secara penuh pada penyelesaian soal tersebut. Perencanaan. Aktivitas pembelajaran dan waktu diperlukan harus direncanakan secara koordinasi sehingga memiliki kesempatan yang cukup untuk menyelesaikan berbagai masalah. 3. Sumber. Karena buku-buku matematika biasanya lebih banyak memuat masalah yang bersifat rutin, maka guru harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan masalah-masalah lainnya sehingga dapat menambah koleksi soal-soal pemecahan masalah bagi kebutuhan pembelajaran. Teknologi, yaitu dengan menggunakan alat-alat yang perlu dalam matematika. Manajemen kelas. Jika kita bermaksud mengajar pemecahan masalah, maka beberapa setting kelas mungkin dikembangkan, antara lain model klasikal dengan pengelompokan siswa ke dalam kelompok kecil dan model belajar individual atau belajar sama dengan anak lainnya. Strategi pemecahan masalah. Menurut George Polya, dalam pemecahan suatu masalah terdapat 4 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, memahami masalah. Yang kedua, merencanakan pemecahan masalahnya. Yang ketiga, menyelesaikan masalah sesuai rencana langkah kedua. Yang keempat, memeriksa kembali hasil yang diperoleh. Aplikasi sebagai guru matematika. Guru memberikan soal lalu siswa mendiskusikan. Siswa diberi kesempatan beberapa saat diskusi permasalahan yang akan disajikan. Selanjutnya, guru berkeliling untuk memeriksa apakah ada kelompok yang sudah siap menjelaskan hasil diskusinya. Jika ternyata ada kelompok yang sudah siap, maka guru mencoba mengajukan beberapa pertanyaan kepada kelompok-kelompok tersebut. Pada awalnya, siswa agak terlihat kaku dalam mengikuti proses belajar. Dengan kelompok kecil yang terdiri dari 4 orang, maka kelompok yang lain akan mengikutinya sehingga proses belajar mengajar akan berjalan secara efektif. Pendekatan open-ended. Pengertian. Pendekatan open-ended adalah suatu pendekatan pembelajaran yang dimulai dengan mengenalkan atau menghadapkan siswa pada masalah yang terbuka. Pembelajaran dilanjutkan dengan menggunakan banyak jawaban yang benar dari masalah yang diberikan untuk memberikan pengalaman kepada siswa dalam menemukan sesuatu yang baru di dalam proses pembelajaran. Pembelajaran dengan pendekatan open-ended biasanya dimulai dengan memberikan problem terbuka kepada siswa. Kegiatan pembelajaran harus membawa siswa dalam menjawab permasalahan dengan banyak cara dan mungkin juga banyak jawaban, sehingga mengundang potensi intelektual dan pengalaman dalam proses menemukan sesuatu yang baru. Orientasinya, mengkonstruksi problem, sajikan permasalahan melalui situasi fisik yang nyata. Soal-soal pembuktian dapat diubah sedemikian rupa, sehingga siswa dapat menemukan hubungan dan sifat-sifat dari variabel dalam persoalan tersebut. Berikan beberapa contoh konkret dalam beberapa kategori. Berikan beberapa latihan berupa sehingga siswa dapat menggeneralisasi dari pekerjaannya. Mengembangkan rencana pembelajaran.
menuliskan respon siswa dihadapkan. Tujuan dari masalah ini diberikan harus jelas. Sajikan problem menarik mungkin. Memberikan waktu yang cukup kepada siswa. Mengkonstruksi problem. Sajikan permasalahan melalui situasi fisik. Soal-soal pembuktian dapat diubah sedemikian rupa sehingga siswa dapat menemukan hubungan dan sifat-sifat dari variabel. Sajikan bentuk-bentuk atau bangunan-bangunan geometri. Sajikan urutan bilangan atau tabel sehingga siswa dapat menemukan aturan matematika. Memberikan beberapa contoh yang konkret dalam beberapa kategori. Memberikan beberapa latihan berupa sehingga siswa dapat menggeneralisasikan dan pekerjaannya. Mengembangkan rencana pembelajaran. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah tulisan respon siswa yang dihadapkan. Tujuan dari problem itu harus jelas. Sajikan problem menarik mungkin. Lengkapi prinsip prosing problem. Sehingga siswa dapat memahami dengan mudah maksud dari memberikan waktu yang cukup kepada siswa untuk mengeksplorasi problem tersebut. Keunggulan dan kelemahan pendekatan open-ended. Keunggulan dari pendekatan open-ended antara lain 1. Siswa berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran dan sering mengekspresikan ide. 2. Siswa memiliki kesempatan lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan. Siswa dengan kemampuan matematika rendah dapat merespon permasalahan dengan cara mereka sendiri. Siswa secara intrinsik termotivasi untuk memberikan bukti atau penjelasan. Siswa memiliki pengalaman banyak untuk menemukan sesuatu dalam menjawab permasalahan. Kelemahannya, membuat dan menyiapkan masalah matematika yang bermakna bagi siswa bukanlah pekerjaan yang mudah. Mengemukakan masalah langsung dapat dipahami siswa sangat sulit, sehingga banyak siswa yang mengalami kesulitan. Siswa dengan kemampuan tinggi bisa merasa ragu atau mencemaskan jawaban mereka. Mungkin ada sebagian siswa yang merasa bahwa kegiatan belajar mereka tidak menyenangkan karena kesulitan. Contohnya, dalam suatu keadaan guru membuat soal yang dibagi menjadi 2 masalah. Kelompok A membahas masalah grafik dan tabel, sedangkan kelompok B membahas masalah bentuk aljabar yang menyatakan fungsi permasalahan ini mencakup topik fungsi linear. Tujuan pembelajaran adalah membantu siswa mengintegrasikan apa yang telah ia pelajari mengenai fungsi linear. Soal terbuka seperti ini disajikan dengan maksud guru dapat mengemukakan permasalahan dalam format sederhana, sehingga dapat direspon siswa dengan baik. Aplikasinya, guru sebagai fasilitator yang membantu siswa dalam mengembangkan kemampuannya siswa agar lebih berpikir kritis dan dinamis, sehingga mampu memecahkan masalah yang diberikan. Pendekatan realistik. Pengertian dan prinsip pendekatan realistik. Pendekatan realistik merupakan suatu pendekatan atau cara pembelajaran di mana pendekatan siswa kepada hal yang bersifat nyata, yaitu dengan memanfaatkan lingkungan di sekitar sebagai materi pembelajaran. Pendekatan matematika realistik merupakan pendekatan yang orientasinya menuju kepada penalaran siswa yang bersifat realistik dan ditujukan pada pengembangan pola pikir praktis, logis, kritis, dan jujur dengan berorientasi kepada penalaran matematika dalam menyelesaikan masalah. Siswa dalam pendekatan realistik dituntun agar terlebih secara aktif dalam pembelajaran, yakni dalam memecahkan masalah matematika baik secara individu maupun diskusi kelompok. Prinsip pendekatan realistik. Pertama, masalah-masalah dalam konteks melayani hal yaitu sebagai sumber dan sebagai terapan konsep matematika. Perhatian diberikan pada mengembangkan model-model situasi, skema, dan simbol-simbol. Siswa dapat membuat pembelajaran menjadi konstruktif dan produktif sehingga dapat membimbing para siswa dari level matematika menuju matematika formal.
Interaktif sebagai karakteristik dari proses pembelajaran matematika. Sebagai suatu upaya untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap matematika, pada dasarnya pendekatan realistik dapat membimbing siswa untuk menemukan kembali konsep-konsep matematika yang pernah ditemukan oleh para ahli matematika atau bila mungkin siswa dapat menemukannya. Contohnya, sajikan beberapa konteks yang berkaitan dengan sistem persamaan linear, pengenalan proses penyelesaian sistem persamaan linear, sampai kepada pengenalan istilah persamaan linear dan sistem persamaan linear, antara lain konteks barter, timbangan takaran, dan kombinasi harga-harga barang. Selain sistem persamaan linear juga disampaikan masalah, pola, dan formula, dan mengambil konteks dan pemasangan kerangka baja. Aplikasi pendekatan realistik. Guru membimbing dan memfasilitasi agar prosedur, logaritma, simbol, skema, dan model yang dibuat oleh siswa mengarahkan mereka untuk sampai ke matematika formal, memberi atau mengarahkan kelas kelompok maupun individu untuk menciptakan free production, menciptakan caranya sendiri dalam menyelesaikan soal atau menginterpretasikan problem kontekstual sehingga tercipta berbagai macam pendekatan atau metode penyelesaian. Guru memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih menantang. Adanya tambahan pertanyaan sehingga menambah wawasan. Lebih mudah mempelajarinya karena persoalannya menyangkut kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.